Hai. Selamat sore. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Untuk lovely listener yang nonton Radar Depok udah setia sampai saat ini ya. Nah, sekarang lagi masuk bulan puasa nih. Selamat buat menunaikan ibadah puasa bagi masyarakat Kota Depok, khususnya yang beragamanya Islam. dan saudara-saudara kita semua ya Kak ya di Bang. seluruh Indonesia. Khususnya yang baru banget kena bencana dan masih merasakan ya imbas-imbasnya sedikit dari bencana kayak dari Aceh, Sumatera gitu. Nah, kali ini kita mau bahas soal Bantuan. Aceh, potret bagaimana situasi pasca bencana di Aceh. Kita sebelumnya udah sebenarnya kita udah pernah membahas. Udah pernah ngebahas soal Aceh di episode sebelumnya. Nah, cuman kita mungkin lebih rinci lagi nih. Kita ada teman kita nih Dika ya kan yang baru pulang dari yang baru pulang Aceh. Dia jadi melakukan Bang Toyib berapa seminggu. Berapa lama perjalanan Dika? Kurang lebih 1 minggu. Oke, Dik, coba Dik, boleh ceritain Dik gimana lu awal berangkat? Lu berangkat berapa sih? Tanggal berapa ya? 8. Tanggal 18 ya? 9. 9. Pesawat 8 9 ya? Ya. Okay. Dan fun fact-nya itu dari hasil sweet gitu apa gimana sih Bang? Iya. Iya. Gua sweet sama dia. Sweet yang kalah dia berangkat gitu. Tapi sweetnya sweet kertas apa? Butir kertas. Oke. Dan akhirnya gue berangkat Membawa nama apa? membawa nama Gerakan Anak Negeri. Itu tuh gerakan yang digagas sama Radar Depok atau gimana tuh? Sama Radar Yayasan Kemanusiaan dan orang-orang ini ada dari Radar Bogor Group lah istilahnya. Nah, gua tuh hampir seminggu ya? Seminggu. Dari berangkat itu tanggal 9. Itu lumayan panjang perjalanannya. Capek. Singkat ceritanya lu terbang di tanggal 9 itu. Akhirnya titik pertama yang lu sentuh tuh di mana? Gua tuh turun pesawat itu enggak di Banda Aceh, tapi di Medan. Di Medan. Enggak langsung ke Aceh, tapi dari Medan naik mobil ke Aceh. Berapa jam tuh dari Medan ke Aceh tuh? Wah, lumayan. Membawa misi apa nih Dika ke sana? Kita kan di sana sebenarnya tujuannya kita bukannya ini ya. Kita tujuannya untuk menyalurkan bantuan 1000 pakaian sekolah. Karena memang di sana yang saat ini yang dibutuhkan itu adalah pakaian sekolah. Kalau misalnya makanan mungkin ini buat inilah dia tuh udah lumayan lah, cukup banyak. Tapi sekarang ini banyak sekolah-sekolah yang masih siswanya ini pakai baju bebas. Jadi Gerakan Anak Negeri ini untuk bisa membantu lah sedikit, walaupun belum bisa semua anak-anak yang terkena bencana, tapi minimal sedikit udah bisa membantu. Ada partisipasinya. Bang, berarti itu yang Abang bawa itu uniform biasa kayak putih gitu, seragam putih. Iya. Ya? Jadi ada SD, ada SMP. Kalau yang SD itu putih merah, SMP putih biru. Nah, tapi ini kan setahu gua kan banyak yang rusak tuh bangunan. Anak-anak belajar di dalam sekolah apa di luar gitu? Mereka tuh tetap saat ini kan sekolah ini emang kalau dilihat sekolahnya sih masih banyak lumpur ya, masih banyak lumpur, tapi lumpur kering gitu, lumpur sisa-sisaan. Jadi banyak debu. Nah, tapi tetap udah dibersihin, cuman anak-anak sekolah udah belajar di dalam. Oh, tetap manfaatin gedung yang ada lah ya. Tetap pakai sepatu kayak gitu-gitu. Yang ada. Nah, kemarin itu kan gua ke berapa wilayah ya, banyak banget. Pertama berapa titik? Titik pertama itu gue kemarin ke Aceh Tamiang. Aceh Tamiang. Kondisinya di sana gimana, Dik? Dari Medan ke Aceh Tamiang itu gue dari turun pesawat langsung ke Aceh Tamiang. Itu perjalanan kurang lebih berapa ya? Lebih atau 8 jam ya? 6 jam. 6 jam kayaknya. 6 jam. Lumayan ya? Masuk tol Bang atau? Tol itu cuman sampai perbatasan Sumatera Utara sama Medan. Sisanya ke Aceh itu masih inian. Nah, titik pertama itu ke Aceh Tamiang. Menurut gua Aceh Tamiang apa ya? First impression lu deh. Kota yang menurut gue yang paling parah sih.
Udah kota mati dia. Iya. Oh, Mati ya. parah pasca Pasca terjadi bencananya. Itu bencana ya. listrik Lis- ada nggak? Listrik sih udah ada. Udah ada. Cuman Enggak semuanya. cuman apa ya? Debunya. Bubunya. Karena itu lumpur kan sebelumnya sampai berapa ya katanya? 2 meter, 3 meter. Nah, di situ sampai Iya, merendam parah banget. rumah gitu. Nah, bekas-bekasnya itu mobil yang pada bekas Kerendam. kerendam, coklat. Pokoknya itu lu masuk kota kayak kalau kata kemarin sih kota zombie ya. Iya. Yang lu masuk tapi isinya coklat semua. Iya, di sosmed juga bilang kayak gitu Coklat sih. semua. Itu menurut gua kota yang paling parah. Tapi aksesnya gimana? Aman? Akses sih aman, ya cuman itu doang, Cuman debu rata aja, doang ya? debu. Tapi air ada di sana. Air Terbatas atau gimana? Terbatas sih sudah. Tapi sudah mulai ada karena kan udah mulai ada sumur bor tuh dari pemerintah, cuman belum bisa mencakup wilayah semua. Nah, lebih parahnya lagi di situ katanya kata warga kemarin gua tanya-tanya banyak buaya yang naik. Buaya Dampar ya? Iya, kemarin nemu berapa katanya warga? 6. Ya Allah. Warnanya Buaya- biasa terus apa diapain emang buaya? buaya Jadi kerendam? kan itu buaya muara ya, buaya muara. Oh, Tapi naik pas semua. saat banjir itu dia naik ke hulu. Serem Ya, Nah, banget, serem naik ke banget. pemukiman. Nah, itu kan gimana nggak ngerinya, kita nggak bisa Iya. bedain ya. Iya. Nah, menurut gua di situ apa ya? Itu lama sih menurut gua penanganannya pasti. Kalau nggak dibantu dengan pemerintah pusat ya dengan cepat, itu pasti sekarang aja udah pasca 75 hari ya. Oke. 75 hari pasca bencana kayaknya Sekitar- masih kayak gitu aja gitu. Nggak ada yang signifikan. Iya, gitu nggak ya. ada perubahan yang apa ya? Cepet. Ya jalanan juga masih banyak lumpur. Pembangunan juga belum ada ya? Belum ada. Kalau Cuman di sana aktivitasnya orang-orang masih pakai masker, kacamata atau gimana? pada Bang? pakai masker, Masker semua. Sedebu itu berarti ya? Debu itu Sedebu parah. itu parah ya. Dan kedua itu gua ke wilayah Kabupaten Biren. Nah, Bir. Biren itu juga sebenarnya dari Medan ke Biren itu kurang lebih kalau digabung 8 jam. 8 jam. Nah, Biren ini enggak seluruh kotanya sih kena. Cuman hanya sebagian yang hanya di pesisir sungai aja Pesisir tuh. sungai. Pesisir sungai. Nah, itu juga lumayan terdampak parah juga sih di Biren. Sekolah-sekolah yang di ini juga habis juga ke tenggelam. Makanya gue bayangin itu sungai kalau ngelihat ya kali itu sebenarnya gede banget. Tapi saat banjir itu bisa tenggelamin di seluruh rumah-rumah yang di samping-sampingnya. Pemukimannya Itu lu bayangin situ. dah besarnya kayak apa. Ya Parah Gila. sih, lumayan. Nah, di situ juga lumayan banyak Kabupaten Biren. Ketiga gua ke Takengon, Aceh Utara. Nah, itu lumayan juga sini Aceh Utara. Terdampaknya, bagian Terdampaknya. terdampaknya. Kalau ini lebih ke banjir tapi sampai parah hilang gitu kampungnya. Kampungnya. Satu kampung hilang. Satu kampung itu hilang. Satu kampung Udah, hilang. jadi kita ngelihat nih dulunya ya Kota gitu ya? dulunya kayak kampung nih. Kampung sama warga. Tapi sekarang udah batu semua, udah nggak ada. Batu, sama bukan pohon. tanah-tanah gitu, bukan lumpur batu. doang. Sisa Rata dong, rumahnya betul. nggak ada sama sekali. Rata ada cuman bekas pondasi tiang gitu-gitu doang. Ya, serem Kayak- banget kayak sih band asli. Bandang tuh ya ke bawah air berarti ya? Iya, semuanya ke bawah. Dan di situ gue menemukan sampai ada makam aja, makam sampai jebol. Nah, itu tuh pernah Astagfirullah. sampai ada, mohon maaf ya, sampai ada mayatnya yang masih nganyut gitu. Oh, berarti sama kafan-kafannya. Kapan-kapannya masih Astagfirullahaladzim. berbentuk dan itu Itu belum kagak dibawa sama warga atau gimana itu? Ya kan yang lain juga keadaannya enggak, kayak itu gitu di nggak dalam. sih? Udah. Jadi kebongkar semua di Ya Allah. Astagfirullah. Jadi Ke bawah Astagfirullah arus semua lagi. gitu. Itu menurut gua sedih banget sih dan gue bilang gua waktu itu wawancara sama kepala dusun ya dan itu enggak apa ya, itu sebenarnya udah lama tapi
emang masih pada bebentuk aja gitu jadinya. Iya. Masih awet Masih gitu ya. awet gitu. Oh berarti amal ibadahnya insya Allah. Iya. Dan itu satu dusun habis dan diungsiin ke atas gunung namanya. Mayatnya. Bukan. Warga. Sebelum- Warga. Itu kurang lebih ada Gue terlalu 86 serius soalnya. kepala keluarga lah, 300 orang lah kalau diungsiin ke desa yang atasnya tuh. Sekarang Sekarang lu kesana tuh. kesana juga. Nah, gue nginep di situ. Waktu itu kan dari GAN itu kan potong sapi juga. Kalau di sini kan kita buat apa sebelum puasa? Cucuran. Munggahan ya. Nah, Munggahan. kalau di sana itu namanya megang. Hah? Megang. Megang. Iya. Oke. Nah, di Soto tuh namanya megang. Nah, di sana itu infonya sih kalau nggak bisa ngejalanin megang, dia ngerasa bulan puasa ini nggak srek aja Kurang gitu. afdol gitu Kayak, ya. Ih, kok nggak ada Oh, semangatnya gitu. Karena rutinitas yang udah Nah, terjaga. Ada lah itu ya. saat kemarin kan Tradisi ya. salah satunya bawa misi itu sih untuk bisa menjalanin megang di wilayah tersebut. Oke. Nah, Kalau megang itu berarti per desa aja atau gimana tuh Bang? Per aja, desa ya. per desa. Nah, keempat itu gue lupa. Ke Aceh Tengah. Aceh Tengah itu nama kotanya apa ya? Lupa gua. Lok Pungki bukan? Hah? Beda Gua ya? beda. Oh, beda. Pokoknya Aceh Tengah ya. Ke Aceh lah Tengah. pokoknya. Nah, ini nih wilayahnya ini udah di atas perbukitan. Oke. Berarti nggak terlalu terdampak dong. Ini mah dingin. Justru awal mulanya di sini di Oh. bencana ini kan air ini turun dari atas gunung. Dari atas ya. Oh, iya kah? Oh, Kalau- terus. Nah, jadi kalau yang kayak tadi di Aceh Tamiang di Kabupaten Biren, nah itu tuh sebenarnya kan udah di hulu, udah mau buang ini, jadi airnya lebih banyak sih emang. Lebih banyak ya. Cuman ini satu aliran dari atas. Nah, ini tuh di Aceh Tengah itu kan wilayah pegunungan ya, istilahnya kalau di sini tuh kayak puncaknya lah. Ya. Kita ke puncak gitu. Ya. Dingin di sana. Nah, di situ tuh juga lumayan parah juga sih, ada kampung yang hilang juga dan akses pada putus karena derasnya air dari atas gunung itu. Kalau kata orang-orang sana sih katanya itu pecahan mata air dari gunung. Emang ada mata air Ada berarti. Emang ada mata pecah air. gitulah kalau katanya. Oh. Jadi langsung sungai itu langsung naik ngerabah semuanya. Nah, dibarengi dengan longsor-longsor lah. Itu seluruh akses. Nah, ini juga lumayan parah. Parahnya ini sebenarnya kalau di Aceh Tengah ini bukan bencananya ya, tapi karena di wilayah gunung. Nah, kan di ke sana itu ada 3 akses. Nah, akses sono tuh putus semua. Bener-bener putus Putus semua. Lo kesana? Jalan waktu kaki itu gua atau? udah bisa. Oh, udah. Ini putusnya tuh sebulan apa seminggu gitu. Ya. Antara segitulah. Putusnya dari mana? Dari jembatan? Dari jembatan yang putus, Ada jembatan. akses jalan yang tertutup longsor, itu semua Tertutup. nah Isolasi dong ya? terisolasi. Berapa Nah, lama mereka terisolasi berarti? hampir seminggu kalau nggak Ya salah, Allah. seminggu. Nah, di sana menurut gue ini menarik juga sih di sini. Kayak warga tuh survive dengan bahan pokok seadanya di situ di kota itu, karena dia mau keluar bensin Nggak bisa udah ya. pasti nggak ada pasokan, beras udah pasti nggak ada pasokan ke situ, bahan pokok pasti udah nggak ada pasokan. Nah, dia bertahan tuh di situ, bahkan sampai ada yang punya cadangan bensin aja dia jual sama masyarakat sampai 100.000 per liter. Astagfirullahaladzim. Bang, Makanya duit itu udah di sana tuh udah nggak berlaku lah. Kayak lalu sekarang lu ada beras nih, lu punya duit 100.000, lu pasti lu beli, mau gimana pun ya lu harus makan kan. Iya. Lu harus Kebutuhannya beli. ya di situ mendesak. udah kredit semua. Ya. Makanya katanya sampai toko-toko sepeda aja tuh udah pada laku karena motor kan udah nggak bisa ya. Oh, Iya, benar. sepeda ya. sepeda. pakai sepeda. Harus manis tuh sepeda. Iya. Bang, kalau untuk makanan berarti mereka makan apa? Kayak bahan pokoknya gitu, karbonya. Kan beras susah gitu ya. Nah, akhirnya jelang berapa hari Bantuannya dari bencana, udara ya. tapi dari udara yang, Udara. yang dilempar Oke. Dari itu. pemerintah Mm. pusat. Karena emang aksesnya itu susah sih, susah.
Karena lu bayangin aja akses semua terputus dan dia kepanik nih, kita kagak tahu dari mana. Semua harga bahan pokok semuanya pada Langsung ngambung mahal. ya. Iya. Tinggi. Dan habis dari situ gua ke titik terakhir tuh namanya ke Kabupaten Bener Meriah. Nah, itu sampingan kabupatennya. Enggak jauh ya. Sama-sama di atas gunung, dingin Oh. gitu. Nah, itu juga sama kayak gitu. Nah, dua kabupaten ini nih sama-sama apa ya? Saling inilah berkolaborasi tuh waktu memenuhi inian. Karena kan di situ juga ada bandara gitu. Nah, di situ tuh bantuan lewat situ tuh sebelum akses itu terhubung. Oke. Nah, itu sih lumayan apa ya? Sebenarnya setiap wilayah permasalahannya beda-beda. Tapi kalau dibilang lumayan terdampak ya lumayan sih. Gua aja di situ berpikir kayak gue mikir kayak bencana longsor apaan sih, bencana longsor kayak nggak bakal inian. Ternyata dampaknya bisa segitu loh, bisa Gede banget sih itu mah. apa jalan Akses semuanya ya. bisa sampai orang crowded gitu di dalam satu kota. Itu menurut gua masih banyak. Tapi dari sekian banyak wilayah di sana yang lu tinjau tuh yang paling parah tuh di mana tuh? Yang tadi rata itu tuh ya? Yang masih belum tersentuh banget lah. Maksudnya Dari listrik juga kurang. sinyal Air mungkin. gitu. Kalau beda-beda sih sebenarnya. Masalahnya beda-beda. Mm-mm. Yang satu sudah sinyal. Listrik, kalau listrik itu sama sinyal di Aceh Utara. Nah, itu tuh susah itu sinyal. Sebisa-bisanya sinyal simpati. Gua aja kemarin sampai beli paket simpati di situ. Dan itu juga masih susah sebenarnya simpati. Masih susah pun Masih itu susah. juga. Ya. Dan di sono kan ada apa tempat internet? Starlink. Starlink. Iya, Starlink. Namanya kayak nggak asing ya. Ya, Starlink. Nah, di situ juga ya rada-rada lemot juga. Nah, nggak bisa diharapin lah. Oh, walaupun udah pakai Starlink. Iya, di sana. Kalau sinyal di situ. Kalau listrik kemungkinan di situ juga karena kayaknya waktu itu kemarin gua ada jam-jamnya lah. Jadi ada berapa jam mati lampu, ada jam berapa nyala, belum nyala stabil. seperti biasa gitu ya. Apa sih? Ya kalau dibilang kata Pak Bahlil semuanya udah nyala ya sebenarnya belum ya. Bener sih. Sampai kemarin detik yang lu distribusiin bantuan itu ada nggak bantuan yang lain juga? Bantuan yang lain juga ada barengan sama lu atau gimana? Oh, ada bantuan lain. Jadi di sana itu kita ngantar bantuan. Jadi banyak relawan sana juga yang ya kita bareng yuk gini biar kita gabung. Oh, jadi bareng-bareng jalannya. Ya. Oh, jadi lu nggak cuma sama gerakan anak negeri doang nih. Iya. Kan bareng-bareng juga. Bareng-bareng juga di sana. Ketemu dari ini nggak orang-orang Depok nggak? Oh, jadi gini, kalau di sana itu sistemnya, jadi orang-orang Aceh itu dia relawan, tapi bantuan-bantuan itu dari mana aja datang gitu. Jadi dia tinggal menunggu aja gitu. Jadi dia tinggal menyalurkan. Gitu, Ya. menyalurkan. Kemarin gue bareng sama apa ya gitu ya, gerak. Pokoknya lupa. Nah dia tuh nyalurin karpet masjid, Al-Quran, pokoknya peralatan-peralatan di masjid lah gitu. Nah itu sih kurang lebih yang gua jalan selama di Aceh. Berarti lu di sana sama gerakan anak negeri menyalurkan 1000 ini ya seragam sekolah dan peralatan ya. Nah di Pemkot Depok juga tuh di Desember ya 2025 kemarin tuh seminggu galang donasi sama ASN. Donasi lah patungan. Mereka patungan ngecrek lah bahasa ngecrek. Ternyata dana yang dikumpulkan berhasil 1 miliar lebih dan selain bentuk uang tunai mereka juga menyalurkan dengan bentuk sembako pakaian itu sampai 13 ton gitu. Kalau di wilayah gimana di wilayah? Kalau di wilayah gua beberapa juga sama sih, malah justru kayak dari TPPKK kota ya. Itu kayak dia menggulirkan gitu, jadi tiap-tiap kelurahan tuh ngumpulin baju ataupun yang ngerakin PKK Kota Depok ke tiap kelurahan. Jadi ngumpulinnya memang di
jadi dari kelurahan dulu nih. Kelurahan pokoknya titik terakhirnya ngumpulin TPPKK Kota Depok. Gitu. Kalau untuk di Kemiri Muka juga banyak, beberapa juga kelurahan juga. Nih ada salah satu RW sih yang kayak Iya, RW juga tuh ngumpulin juga RW. Sebetulnya banyak RW yang lain, cuman yang gua bikin, yang gua udah telaah waktu itu di Pondok Petir ya, dia udah galang donasi juga sama galang pakaian juga tuh. Donasinya nyampe 7,7 juta, terus sama pakaiannya juga banyak sih, kayak pakaiannya ada kaos, terus celana gitu, pakaian-pakaian yang memang tebel, jaket gitu. Kalau untuk Kakak gimana? Ya kalau gue kemarin di Mekarjaya, di Sukmajaya. Kalau Sukmajaya itu lebih ngumpulinnya tuh kayak bukan baju ya, mereka lebih kayak kerudung, alat-alat sholat, terus sepatu, sendal. Mereka lebih yang kayak gitu karena mereka berpikir kalau baju udah banyak lah orang-orang yang ngasih kalau baju ya. Yang kita pikirin lebih ke yaitu alat-alat sholat sama sendal, sepatu gitu untuk anak-anak sekolah lebih banyak juga gitu kan kemarin tuh kalau di Sukmajaya ya. Tapi ada juga yang ngumpulin berupa uang. Kayak di Cimanggis juga selain baju mereka ngumpulin baju juga. Ngumpulin juga uang, dapat 79 jutaan. 9 juta lumayan. Sekecamatan Cimanggis kecamatan, ya. Lumayan. Nah, terus juga gue juga bikin berita waktu itu. Ini Pak Wali kita nih, Pak Wali. Pak Wali kita kan juga sempat ke Aceh juga. Karena dia ke Aceh sama Pak Gubernur pada di Mulyadi. 2 kali ya? Dua kali malah. Nah, di hari terakhir tuh gue sama dia awalnya Dik ya. Waktu itu ketemu Pak Wali, emang dia mau berangkat ke Aceh. Itu yang kedua kalinya. Nah, ternyata di sana dia tuh mau mengevakuasi 43 warga Jawa Barat sama Kang Dedi. Nah, ternyata salah satunya itu dibantu sama relawan dari mantan pegawai Dinas Perhubungan Kota Depok gitu yang tugas di sana lah. Kebetulan juga tuh ketemu tuh. Nah, jadi kan dari sekian ini kan juga berarti kan ada warga Depok juga berarti kan yang tinggal di sana. Tinggal di sana. Kita doakan sajalah buat mereka-mereka yang terkena musibah. Ya, apalagi dengan bulan puasa ini harusnya kan kita merasa lebih ya kita seharusnya gitu kan. lebih Semangat, lebih bersyukur, malah justru dan kita juga terus didapetin sama yang ngerasain pasca mendoakan. korban bencana itu ya. Dan mungkin bagi masyarakat yang masih punya rezeki bisa ya gerakan antar negeri masih terus membuka masih lah. nampuk katanya masih ada gelombang berikutnya masih ada gelombang kemungkinan masih ada gelombang 5 gelombang berikutnya. Yang diapresiasi juga masyarakat Indonesia juga ini sih tuh empatinya besar gitu. Ya. Dari aplikasi-aplikasi penggalangan donasi juga mereka kayak Al-Quran gitu-gitu tetap dibuka sampai detik ini sih. Ya, dari rakyat untuk rakyat ya. Donasi bentuk apapun lah ya. Ya, semoga Aceh cepat pulih, kembali normal. Amin. Bisa ya nanti bisa merayakan Idul Fitri dengan sebenar-benarnya kita kemenangan. Ya, di hari kemenangan nanti. Oke. Cukup kali ya. Cukup sampai situ. Seru banget pokoknya Bang Dika, tapi lu expect gak sih Bang bakalan diberangkatin ke Aceh? Enggak sih, gue kayak gue gak bisa ke Aceh loh. Pengalaman banget ya, jauh banget itu. Pengalaman baru. Kota-kota yang gak bakal gue pikirin gitu. Aceh gitu. Pas awal lu kalah sweet dari dia nih, justru malah kayak masa gue kalah sih, gue yang diberangkatin, lu gitu gak? Ada gede-gede gitu gak? Gitu. Lu pasrah aja ya. Kalaupun gue menang juga kan berikutnya gue harus berangkat. Sebenarnya 2 waktu aja. Iya. Giliran aja itu mah. Oke. Makasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Request yang mau dibahas.